Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana, masih semangat atau sudah lesu? Semangat. Oke, jadi kita dari kelompok 12 akan membahas SDGs yang ketiga yang berjudul Good Health and Well-being. Kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Nah, di mana tujuan dari SDGs ketiga ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjamin kesehatan yang lebih baik untuk semua kalangan atau semua umur lah, gitu ini. Terus lanjut. Nah, oke. Jadi di sini tuh dalam mewujudkan SDGs yang ketiga ini ada beberapa lembaga, bisa kita sebut lembaga yang berperan untuk mewujudkan SDGs yang ketiga ini. Salah satunya Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, farmasi, terus dokter, perawat, dan individu. Kalau individu tuh kayak contohnya kita menjaga kesehatan diri kita sendiri gitu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini lembaga-lembaganya. Nah, terus dari SDGs ini kami menemukan satu kasus di Indonesia di mana penurunan angka kematian ibu dan bayi di Nusa Tenggara Timur. Nah, di tahun 2023 itu angka kematian di NTT itu mengalami penurunan. Di mana kalau ada Lydia tuh ada baca beritanya atau artikel gitu. Pokoknya Lydia ada baca di Google pada tahun 2022 tuh di NTT mengalami peningkatan angka kematian bayi sebanyak kurang lebih 1.139 bayi yang mengalami kematian. Nah, jadi di NTT itu sudah mengalami penurunan sejak tahun 2023. Nah, penyebabnya penyebab meningkatnya angka kematian itu bisa disebabkan karena kurangnya fasilitas kesehatan, terus minimnya tenaga medis, kurangnya edukasi tentang kesehatan reproduksi, terus akses jalan yang buruk. Nah, maksud akses jalan yang buruk di sini kan kita tahu kalau pembangunan di Indonesia kan belum merata semua ya. Nah, jadi akses jalan yang buruk ini kayak misalnya di pedalaman jalannya belum baik, jadi kayak bisa menghambat orang yang misalnya emang benar-benar lagi butuh pertolongan tuh jadi kayak terhambat gitu kan. Misalnya kita butuhnya cepat gara-gara fasilitas jalannya yang kurang memadai, jadi telat gitu ke rumah sakitnya, jadi itu tidak terselamatkan gitu. Nah, untuk solusinya di sini ada beberapa program yang dilakukan pemerintah. Salah satunya beberapa di sini yang kami tampilkan, mungkin bisa teman-teman lihat ya. Di situ ada program motor ambulans, program jaminan persalinan, terus pembangunan rumah tunggu kelahiran. Nah, jadi studi kasusnya ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi kami juga mengambil dari luar negeri. Nah, yang dari luar negeri ini akan dibahas oleh Rabiatul Aulia. Kepada Rabiatul Aulia, saya persilakan. Salah satu studi kasus yang kami angkat itu di luar negeri yaitu keberhasilan negara Norwegia dalam menekan angka penyakit tidak menular atau PTM. Dari tahun 1970-an, Norwegia memiliki tingkat kematian akibat penyakit jantung dan stroke yang paling tinggi di seluruh dunia. Dalam hal ini juga pasti terdapat beberapa faktor penyebabnya, tetapi berita terbaru pada tahun 2025 ini, negara Norwegia ini berhasil dalam menurunkan angka kematian penyakit tidak menular ini. Penyebabnya yaitu yang pertama, mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan garam, yang kedua, merokok yang berlebihan, dan yang terakhir, kurangnya melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga. Nah, solusi yang didapatkan yaitu yang pertama, kenaikan pajak produk tembakau, yang kedua, melakukan kampanye Health in Norway, yang ketiga, menyediakan dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Oke, nggak ada pertanyaan? Oke, jadi sekian pemaparan materi dari kami. Sampai kami akan membuka sesi tanya jawab atau diskusi kepada teman-teman yang ingin bertanya atau misalnya ada yang kurang dari pembahasan kami, boleh teman-teman tambahkan atau bertanya. Kalau teman-teman, silakan. Oke, mau bertanya?
Lydia izin bertanya ya. Di situ kan penyebabnya minimnya tenaga medis. Nah, kita tahu kan zaman sekarang tuh banyak anak-anak muda yang tertarik di tenaga medis. Apakah itu bisa menjadi solusi untuk penyebab tersebut? Kan penyebabnya kan kurang kan? Apakah itu bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi penyebab itu? kan zaman sekarang kan banyak kan ingin menjadi perawat gitu. Oke, Lydia izin jawab ya. Kalau menurut pemahaman Lydia nih, maaf kalau salah bisa dikoreksi ya teman-teman. Nah, kan sekarang katanya banyak yang udah mau mengambil banyak yang mengambil tenaga medis sekarang. Nah, itu bisa menjadi solusi nggak? Sebenarnya itu bisa menjadi solusi. Tapi seperti yang kita ketahui, kalau di NTT itu adalah negara kayak bukan daerah kecil kan. Kalau yang kita ketahui, dimana kayak fasilitas di sana kayak juga belum kurang memadai. Contohnya tadi yang udah dibahas Apis, airnya susah. Nah, mungkin emang banyak tenaga medisnya yang bisa jadi solusi. Cuman kan banyak juga tenaga medis yang kayak kurang berminat masuk ke pedalaman. Salah satu contohnya guru juga, ya kan, di sana juga pendidikannya juga kurang kan. Nah, pendidikannya kurang apalagi kesehatan gitu. Jadi itu balik lagi ke diri sendiri kayak minat orang-orang itu kayak kurang gitu, karena ya itu fasilitas di sana mungkin kurang memadai, jadi itu minat orang-orang tuh jadi kurang gitu, makanya jadinya perlu tenaga medis. Sebenarnya ya bisa aja jadi solusi itu, karena sekarang udah banyak yang ambil sekolah kesehatan dan lain sebagainya, cuman kan minatnya juga kurang gitu loh. Izin menambahkan ya. Jadi memang seperti yang dia bilang tadi, tenaga medisnya tuh ada. Tapi kalau kasus yang diangkat tadi kan di daerah NTT ya, tenaga medisnya yang bersekolah tuh kan pasti di perguruan tinggi dan di sekolah-sekolah kedokteran yang pastinya di tempat yang memadai, misalnya di kota-kota besar. Terus kalaupun di NTT itu ada, pasti juga di daerah kotanya kan. Sedangkan kalau tenaga medisnya itu tahu dia mau ditempatkan di tempat yang kayak misalnya jauh, di desa ini gitu, dia tuh nggak mau ngambil itu gitu, karena dia mikir nanti kalau aku ditempatkan di situ ya entah dari segi finansial mungkin ya, karena kan motivasi dia untuk memberikan pelayanan di situ tuh kita nggak tahu gitu. Dan kebanyakan kasus di Indonesia tuh itu tidak ada minat untuk tenaga medis yang ada tuh untuk turun ke daerah-daerah terpencil gitu. Jadi tuh mereka tuh ada tenaga medisnya, tapi untuk ditempatkan di tempat-tempat seperti itu tuh memang kurang. Itu sih kalau menurut aku. Mengenalkan cuman kayak itu sudah kurang dari pemerintah. Jadi sehingga minat orang yang kerja itu juga agak kurang minat gitu untuk kesana. Gimana Astrid, udah terjawab kan Astrid? Karena data ini kan juga NTT itu kurang. Udah. 5. Bu, izin nanya, perkenalkan saya Dewi Asti. Nah, di situ kan ada 5. izin nanya, perkenalkan saya Dewi Asti. Nah, di situ kan ada peran pemerintah dalam kesehatan kan. Dan di situ BPJS. Menurut kalian, BPJS itu efektif nggak? Seperti yang kita tahu kan ada yang kaya tapi pakai BPJS, miskin nggak pakai. dan ada juga yang kadang orang-orang tuh kalau bayar langsung itu lebih diperlakukan istimewa daripada yang pakai BPJS. Betul kan ya? Saya dilaporkan DTP. Iya. Ada solusi sebenarnya ini solusi. 6. Oke, izin jawab ya. Tadi gimana BPJS itu efektif nggak sebenarnya untuk kesehatan? Terus kan ada diperlakukan beda-beda, kan? Nah, kalau menurut dia itu ya sebagian sisi itu efektif untuk orang yang benar-benar emang membutuhkan sekali gitu. Itu efektif. Misalnya ada yang mau lahiran terus emang benar-benar kepepet, nggak ada biaya, nah itu tuh bisa membantu. Kalau dari sisi itu ya. Nah, tapi yang dia tahu BPJS itu tidak bisa menanggung penyakit yang kayak kita sebabkan sendiri gitu, kayak misalnya kita kecelakaan. Kalau di Lydia tuh BPJS nggak berlaku. Kalau misalnya kita kecelakaan nih, tabrakan gitu, masuk rumah sakit, itu nggak bisa pakai BPJS. Bisa. Kalau Lydia nggak bisa, kali dia bilang nggak bisa. Di Riau bisa. Di Riau. Pulang Riau. Kalau terkait
berbeda itu gimana? Mungkin itu kembali lagi dari pihak rumah sakitnya. Nah, jadi kalau misalnya ada juga yang sebagian rumah sakit kayak misalnya mau berobat ini tapi nggak bisa pakai BPJS. Nah, itu sebenarnya bukan salah dari pemerintahnya sih kalau dari kebijakan rumah sakitnya lagi mungkin ada agak berbeda gitu. Nah, jadi kalau misalnya gimana cara mengatasinya mungkin boleh tanya ke salah satu rumah sakit, satu-satu ditanya ya. Tapi kalau misalnya efektif atau tidak itu efektif sih bagi sebagian orang yang memang benar-benar membutuhkan gitu. Ya, karena pernah kejadian juga di tempat dia di mana dia gimana ya, maaf nih ya, jangan tersinggung ya. Nah, ekonominya tuh emang benar-benar saat itu emang benar-benar membutuhkan gitu. Nah, terus dia tuh lahiran dan nggak bisa lahiran normal, itu dibantu dengan BPJS sesar. Nah, jadi itu efektif lah untuk menolong yang emang benar-benar membutuhkan. Terjawab? Terjawab. Oke. Dari Astrid yang kenapa sih BPJS sama yang itu beda banget waktu atau waktu penanganan itu lama. Jadi jawabannya tuh waktu itu tuh saya tuh scroll TikTok ya, terus dapatlah jawaban tersendiri. Jadi kita tuh kalau menggunakan kartu BPJS tuh ternyata dari pihak administrasi itu kita tuh mengumpulkan riwayat penyakit kita dan itu tuh sangat lama waktunya, tapi itu sesuai kebijakan dari rumah sakit lagi. Soalnya saya tuh berkaca sama rumah sakit Alus Jam di Ketapang tuh kalau dia tuh ada nih apa tuh di sini itu di dinding itu ada dikasih tahu penanganan BPJS tuh bisa dipercepat kalau misalnya sakit itu udah parah banget. Misalnya tuh penanganan yang ada yang penanganan kurang dari semenit itu udah ditangani, ada yang 5 menit baru ditangani. Jadi itu sesuai kondisi biasanya. Iya. Itu punya kriteria. Iya. Kalau ada serangan jantung ya harus cepat lah. Iya. Tapi berbeda juga kalau kematian gara-gara itu. Enggak, Cok. Kita tanya. Ada. Silent, keep silent dulu. Kita butuh dulu. Kurang dekat ya? Oke, ada lagi lah. Udah. Nah, jadi karena pembahasannya udah berakhir, terus pertanyaannya juga udah terjawab semua, maka berakhir juga presentasi Kompolia dan dia pada siang hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, sudah mau bertanya, terus sudah excited banget, sudah menambahkan jawaban dari Lydia. Makasih ya teman-teman. Diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.